Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya mengcombine data, karena biasanya pada kasus nyata data itu tercecer dan dapat dibuat oleh siapa saja, ya. Nah, misalnya ada berbagai pihak yang membuat atau mencatat data, ya. Tapi di kemudian hari, misalnya kita butuh menganalisis data dari berbagai sumber data tersebut. Lalu bagaimana cara mengolahnya supaya kita bisa menggabungkan berbagai data dengan mungkin format yang berbeda-beda, ya. Bagaimana caranya supaya mereka jadi satu kesatuan data utuh yang bisa kita analisis, olah, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat dibanding jika data tersebut tercecer sendiri-sendiri. Nah, ada berbagai teknik untuk melakukan penggabungan data tersebut, ya. Dalam Python, khususnya Pandas, ini ada beberapa perintah terkait bagaimana cara untuk mengcombine data tadi. Ada concat, append, merge, dan join. Mari kita lihat satu persatu perbedaannya, ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah concat, ya. Concat itu adalah perintah untuk menggabungkan data yang sifatnya tabular, ya, tentu saja data frame, bisa menggabungkannya secara baris maupun secara kolom. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya kita punya data sebelah kiri, ya, tabel sebelah kiri, di mana tabel tersebut punya 3 kolom yang diberi nama kolom 0, 1, 2. Begitu pula tabel kanan. Tabel kanan adalah dari sumber lain, misalnya sama kebetulan nama kolomnya persis, kolom 0, kolom 1, kolom 2. Maka perintah concat itu akan menggabungkannya menjadi satu kesatuan tabel, jadi tabel utuh yang nama kolomnya identik, kebetulan pada contoh ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, tetapi jumlah barisnya di append. Maaf, maksud saya di concat, ya. Jadi kolom baris 0, 1, 2 di tabel pertama itu akan ditambah dengan baris indeks 0, 1, 2 dari kolom ke-2. Sehingga hasilnya di tabel hasil itu ada 3 kolom dan 6 baris. Masing-masing barisnya adalah 3 baris pertama dari tabel 1, 3 baris berikutnya dari tabel kedua. Ya, kita dapat melakukan combine tersebut, ya, dengan perintah concat dari library Pandas. Misalnya kita sebut nama library-nya, misalnya kita belum singkat, jadi sebut saja pandas dot namanya concat, ya. Lalu argumennya atau nilai ke parameternya itu adalah data frame pertama dan data frame kedua, yang keduanya dimasukkan ke dalam sebuah list. Jadi argumennya itu berupa sebuah list, ya, berupa sebuah list yang isinya adalah list of data frames yang mau di-concat, digabung, ya. Jadi baris ditambahkan saja barisnya di bawahnya, ya. Ya, kemudian hasilnya bisa disimpan ke dalam sebuah variabel, misalnya concatenated. Di sini nama variabelnya, ini hanya contoh saja, ya. Jadi hasilnya concatenated ini adalah sebuah data frame yang gambarnya kira-kira seperti di ilustrasi sini, ya. Jadi jumlah barisnya merupakan hasil penggabungan kedua data frame di parameter. Nah, concat itu sama seperti append. Jadi hasilnya akan sama. Jadi kalau kamu pakai perintah concat, ya, itu sama jika kamu menggunakan perintah append, ya. Lalu apa bedanya? Perhatikan bedanya, pada concat ini adalah metode yang argumennya itu berupa list of data frames yang akan digabung. Itu adalah concat. Sementara pada append ini seperti metode dari sebuah objek. Jadi nama objek data frame pertamanya itu menjadi objek ketika memanggil metode append-nya. Jadi nama data frame pertamanya apa, dot, lalu metode yang mau dipanggil append, lalu data frame keduanya ini menjadi argumen, ya, ke metode append ini. Tapi kemudian hasilnya sama seperti di concat, itu bisa di-assign ke sebuah data frame, ya.
Jadi itulah concat dan append ya, mirip. Hanya yang satu bersifat method dari objek, yang satu data frame-nya itu digabung ke dalam sebuah list of data frame ya, menjadi parameter ke method concat. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menggabungkannya bukan ditambah barisnya, tapi kolomnya. Ya, terkadang dalam kasus dunia nyata mungkin saja, misalnya si person A ya berhasil mengumpulkan data dari pasien 0, pasien 1, pasien 2 misalnya. Dia mengumpulkan datanya tentang identitas yang umum. Tapi misalnya person kedua itu yang mengumpulkan data di tabel kedua yang isinya masih terkait pasien 0, pasien 1, dan pasien 2, tetapi mengumpulkan data lain, misalnya data yang terkait dengan profesinya misalnya ya. Jadi data barisnya sama, data ini ya, data orang yang sama, pasien 0, pasien 1, pasien 2 misalnya, di sini juga sama, tapi karakteristiknya atau atributnya beda-beda sehingga kolomnya berbeda di sini ya. Lalu ilustrasi gabungannya, tabel gabungannya, kita ingin olah data dari berbagai sumber itu menjadi satu kesatuan seperti ini. Jadi pasien 0 itu lengkap datanya mulai dari kolom 0, 1, 2, lalu kolom A, B, C yang dikumpulkan oleh dua pihak yang berbeda misalnya ya. Nah, dalam Python Pandas khususnya itu bisa kita lakukan dengan memanggil perintah concat tetapi dengan argumen tambahan, yaitu aksisnya sama dengan 1. Ingat bahwa aksis 0 dalam Python itu mengacu pada baris, sementara aksis 1 itu mengacu pada kolom. Artinya jika kamu melakukan concat dengan list of data frame ini dengan aksis 1, maka yang digabung, yang di-concat itu adalah kolomnya. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Ya. Nah, sebetulnya masih banyak sekali kemungkinan penggunaan concat yang lain ya. Ini hanya berupa, sebetulnya ini sama saja ya, hanya berbeda contoh ya. Kalau tadi contohnya hanya berupa ilustrasi gambar, sekarang sudah berupa data yang cukup real walaupun ukurannya masih kecil ya. Jadi misalnya di sini ada beberapa data frame. Data frame 1 disebutnya dengan df1, data frame kedua disebut dengan df2, dan data frame ketiga disebut dengan nama df3. Ya, lalu ini untuk masing-masing data frame diciptakan data frame dari sebuah dictionaries. Ya, caranya adalah nama library-nya misalnya pd.dataframe, lalu di sini adalah pasangan key dan values-nya. Ya, berarti di sini ada pada data frame pertama ini ada 4 pasangan key dan values, maka akan ada 4 kolom ya. Di mana key-nya itu akan menjadi header tabelnya, header kolomnya, sementara values-nya itu akan jadi barisnya. Jadi di sini ada seragam, ada 4 baris ya, dengan indeks yang sudah diberikan juga di sini ya. Nah, demikian seterusnya untuk data frame kedua dan data frame ketiga. Nah, sekarang misalnya dipanggil perintah paling bawah itu pd.concat dalam kurung frames. Frames-nya itu adalah list of data frame ya. Seperti di input baris 4. Nah, di input baris 5-nya kita concat dalam kurung frames. Maka itu hasilnya seperti apa? Seperti ini ya gambarnya. Ingat bahwa concat itu menggabungkan di bawah, jadi barisnya ditambah jika tidak ada argumen lain ya. Jadi hanya pd.concat dalam kurung list of frames-nya. Nah, kalian bisa lihat bahwa semua data frame di sini kolomnya itu namanya sama, A, B, C, D. Sehingga barisnya langsung ditambahkan saja. Jadi baris 0 sampai indeks 3 itu di yang pertama, berikutnya data frame kedua 4 sampai 7, data frame ketiga 8 sampai 11. Ya. Nah, sama seperti tadi,
Tetapi ini ada parameter tambahan, yaitu keys sama dengan 3 list of string yang isinya X, Y, Z. Artinya keys itu akan menjadi keys baru untuk masing-masing data frame masukan. Jadi lihat, baris indeks 0 sampai indeks 3 itu akan diberi keys tambahan, yaitu X. Lalu data frame kedua, baris 4, indeks 4 sampai indeks 7 itu akan diberi keys tambahan yaitu Y, dan begitu pula baris 8 sampai 11 dari data frame 3 itu akan diberi keys yang sama yaitu Z. Ya, jadi ini bisa saja digunakan suatu saat kalian butuh menandai bahwa mencatat ya, perlu mencatat. Misalnya baris 0 sampai indeks nomor 3 itu asal mula datanya dari mana sih? Terus ditandai dengan sebuah key baru ya. Jadi untuk mengidentifikasi, oh ini si pencatatnya si X misalnya. Lalu baris 4 sampai 7, ini pasien nomor 4 sampai pasien 7, siapa yang nyatetnya datanya misalnya si person Y misalnya. Sementara data pasien 8 sampai 11, siapa yang mencatat misalnya si person Z ya. Jadi di sini kita memberikan catatan tambahan. Itu bisa dilakukan dalam concat. Ya, contoh lain misalnya kita butuh menggabungkan datanya itu berdasarkan kolom. Ya. Misalnya di sini ada 2 buah data frame disebut DF1 untuk data frame pertama, ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Lalu DF4 untuk data frame kedua. Ilustrasinya setelah jadi data frame seperti ini. Nah, jika di concat dengan aksis 1 sama dengan 1, ya ini argumen tambahan, aksis sama dengan 1, artinya di concatnya menjadi ditambah kolom, bukan ditambah baris. Ya, digabungnya berdasarkan kolom, bukan baris. Itu jika ada argumen aksis sama dengan 1. Jadi kamu lihat bahwa kolom dari DF1 itu ada A, B, C, D. Sementara kolom dari DF kedua yang disebut DF4 itu ada 3 kolom, B, D, dan F. Itu otomatis langsung disalin menjadi kolom baru di kolom gabungan di tabel hasilnya. Ya. Nah, terus tabel pertama ini disalin, ya. Tabel pertama disalin. Terus untuk kolom yang diperoleh dari DF4 itu diisi kanan jika tidak ada padanannya. Ya, seperti contohnya yang ini, baris indeks 0, 1 di tabel kedua itu nggak ada. Jadi langsung untuk ketiga kolom tambahan yang diperoleh dari kolom tabel 2 ini langsung di none. Not a value ya, not a number. Jadi ini nggak ada nilainya gitu, none itu. Terus baris yang isinya ini ya, indeks 2 dan 3 itu juga dilihat apakah ada padanannya di DF4. Ya. Nah, di DF4 itu kita lihat ada kolom B dan D. Ya, B dan D. Di mana nilai kita lihat ya di indeks baris 2 itu B dan D itu ada yang bernilai B2 dan D2. Kemudian dilihat padanannya di sini. Ya. Ini juga pasien nomor 2, misalnya ini dianggap pasien ya. Nilainya adalah B2 dan D2. Nilai F-nya itu adalah F2. Jadi di sini dicatat nilai B2-nya 2, D-nya D2 dan F2. Jadi ini mungkin terjadi ketika misalnya person 1 mencatat data dari pasien 0 sampai pasien dengan ID 3, terus yang dia catat adalah karakteristik ini ya, masing-masing kolomnya. Sementara person DF4 misalnya dokter lain atau suster yaitu yang mencatat pasien nomor 2, 3, 6, dan 7. Tetapi ya, hanya sebagian yang dia catat, misalnya hanya fitur B, fitur D, tetapi dia mencatat fitur F. Nah, gimana caranya kita menggabungkan data yang diperoleh dari 2 berbeda itu menjadi 1. Ini caranya, ya, salah satunya.